Pada ibu-ibu, bapak-bapak, dan rekan-rekan saudara, selamat malam. Sotihotu Namo Buddhaya. Sotihotu Namo Buddhaya. Mari kita mulai puja bakti kita pada malam hari ini yang diawali dengan nama kata Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhivade. Buddhang Bhagawantang Abhivademi. Sang Bhagawa yang maha suci, yang telah mencapai kebenaran sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swahato Bhagavata Dhammo. Swahato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namasami. Dhammang Namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo. Sanggang Namami. Sanggang Namami. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangga. Ya Maha Pemayang Bhagawantang Sarananggata Yono Bhagawasata Yasacamayang Bhagavato Dhamma Rojema Imehi Sakarehitang Bhagawantang Sasadhamma Sasawaka Sangga Abhipujayama. Kami berlindung kepada Sang Bhagawa. Sang Bhagawa Guru Agung kami. Dalam dhamma Sang Bhagawa kami berbahagia. Dengan persembahan ini kami memuja Sang Bhagawa beserta Dhamma dan Sangha. Handamayang Buddhasa Bhagavato Pubaganamakarang Karomase. Marilah kita melakukan penghormatan awal kepada Sang Buddha, Sang Bhagawa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa.
siswa Sambagawa telah bertindak lurus. Sangga siswa Sambagawa telah bertindak benar. Sangga siswa Sambagawa telah bertindak patuh. Mereka adalah 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sangga siswa Sambagawa, patut menerima pujaan, patut menerima suguhan, patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan, lada menanam jasa yang tiada taranya bagi makhluk dunia. Handamayang saca kirya gatayu banamase. Marilah kita membaca syair kenyataan kebenaran. Tiada perlindungan lain bagiku, Sang Budala pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Dhammalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Sanggala pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Selanjutnya kita buka halaman 19 karya Kasuta. Handamayang karanya Kasutan banamase. Marilah kita membaca suta tentang kewajiban dan cinta kasih. Santa
tidak berbuat kesalahan walaupun kecil, yang dapat dicela oleh para bijaksana, senantiasa bersiaga dengan pujian cinta kasih. Semoga semua makhluk berbahagia dan tentram. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Makhluk hidup apapun yang ada, yang goyah dan yang kokoh tanpa kecuali, yang panjang atau yang besar, yang sedang, pendek, kecil, kurus ataupun yang gemuk, yang tampak ataupun yang tak tampak, yang berada jauh ataupun dekat, yang telah menjadi ataupun yang belum menjadi, semoga mereka semua hidup bahagia. Tak sepatutnya yang satu menipu yang lainnya, tidak menghina siapapun di mana juga, dan tak selayaknya karena marah dan benci mengharap yang lain celaka. Sebagaimana seorang ibu mempertaruhkan jiwa melindungi putra tunggalnya, demikianlah terhadap semua makhluk kembangkan pikiran cinta kasih tanpa batas. Cinta kasih terhadap semua makhluk di segenap alam patut dikembangkan tanpa batas dalam batin, baik ke arah atas, bawah, dan di antaranya, tidak sempit, tanpa kedengkian, tanpa permusuhan, selagi berdiri, berjalan, atau duduk, ataupun berbaring sebelum terlelap. Sepatutnya ia memusatkan perhatian ini yang disebut sebagai berdiam dalam Brahma. Ia yang mengembangkan meta, tak berpandangan salah, teguh dalam sila, dan berpengetahuan sempurna, dan melenyapkan kesenangan nafsu indria, tak akan lahir dan berakhir lagi. Selanjutnya halaman 25. Handamayang Brahma Wihara Paraan Karo Mase. Marilah kita melakukan pemancaran Brahma Wihara. Asukito homi iduko homi awero homi agya pajo homi anigo homi suki atana pariharani sabe sata sukita hontu niduka hontu awera hontu agya paja hontu aniga hontu suki atana pariharantu sabe sata duka pamujantu sabe sata magara sampatito wigacantu sabe sata kamasaka kamadayana kamayoni kamabandu kamapatisanana yang pamamtarisanti kalyanam wapapakam wa tasadayana bawisanti. Semoga aku berbahagia, bebas dari derita, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga aku dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga semua makhluk berbahagia,
bebas dari derita, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga mereka dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga semua makhluk bebas dari derita. Semoga semua makhluk tak kehilangan kesejahteraan yang telah mereka peroleh. Semua makhluk adalah pemilik perbuatan mereka sendiri, terwarisi oleh perbuatan mereka sendiri, lahir dari perbuatan mereka sendiri, berkerabat dengan perbuatan mereka sendiri, tergantung pada perbuatan mereka sendiri. Perbuatan apapun yang akan mereka lakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan mereka warisi. Setelah kita baca paritas saudara kata, mari kita berniat sejenak dengan objek yang terbawa. Belum meditasi, mari kita ambil posisi duduk yang nyaman, rileks, tidak tegang. Terus sudah nyaman, rileks, meditasi, kita mulai.
beserta Bawaslu kita. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Meditasi selesai. Malam budaya. Selanjutnya mari kita membawa damai dibawakan oleh Romo. Pada Romo kami persilakan. Ya, Ibu Bapak dan teman sekarang, mari kita mengangkatkan kedua tangan kita di depan dada. Kita melakukan penghormatan awal kepada Luhur Agung Guru Budaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Dhammang Jaya Sucarita. Dhammang Jaya Sukhang Seti. Asming Loke Param Hija. Jalankanlah praktek hidup yang benar dan jangan lalai. Barang siapa yang hidup sesuai dengan dhamma akan hidup bahagia. Syair Dhammapada ayat 13 169. Satu, satu, satu. Terima kasih. Ibu, Bapak, teman-teman sedama, selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Pujilah Sang Pahlawan, Namo Buddhaya. Apa kabar? Sehat ya? Ya, itu yang kita harap, itu yang kita minta. Hari ini cuacanya bersahabat, lumayan. Yang hadir, yang udah lama nggak kelihatan, hari ini
Ya, saya berharap untuk kebaktian selanjutnya demikian adanya. Kurang lebih 3 bulan kita nggak ketemu ya. Ada ya? Iya, 3 bulan. Sembahyang Patidana udah kita lewati. Sebentar lagi kita akan merayakan hari Patina. Hari Patina tanggal 3 atau tanggal 4 bulan depan udah keluar puasa. Artinya udah bisa mengadakan hari Patina. Namun sebelumnya kita akan sembahyang Pak Yesus. Pak Yesus itu apa? Pekwe takut. Ya. Ya kita nggak luput daripada tradisi. Dhamma bisa berjalan berdampingan dengan tradisi setempat. Itu luar biasa. Sebagai etis keturunan, kita mempunyai hari besar, maksudnya sembahyang gede, sembahyang besar. Yang pertama Jabwe, habis Jabwe Lembeng, habis Lembeng Joko. Ya, lalu Ondek atau Imlek. Nah, kalau sembahyang Pepe Joko itu namanya sembahyang, bukan sembahyang gede ya, cuma memperingati aja. Ya, kalau waktunya ada, ntar saya bawain cerita Pepe Joko. Mungkin sebagian sudah ada yang pernah dengar, bagian mungkin ada yang belum tahu ya, sebagai nama wawasan aja. Ya, pada yang punya alat komunikasi, mohon kerjasamanya supaya kita bisa lebih khusyuk, lebih tenang, konsentrasinya penuh ya. Kita ketemu dengan berapa waktu aja ya, kurang lebih 45 menitan. Untuk itu supaya saya yang dari rumah jauh-jauh ke sini enggak sia-sia memberikan wejangan atau sharing dhamma. Anak, apa tujuan hidup Anda? Tujuan hidup Anda? Gak apa-apa, jawab aja. Salah juga nggak ditangkap langsung. Lalu bahagia, bahagia aja, cukup bahagia aja. Banyak membuat baik, Hmm. manusia, Hmm. Ya, terima kasih udah mau berpartisipasi ya. Ibu-ibu yang lain, tujuan hidup kita ngapain? Coba, masa aku punya tujuan? Bahagiain suami sama istri sama Ya. kata si Oci katanya jadi manusia lebih baik. Ya, ngapain? Saya mau punya mobil lagi, rokok, boleh. Ya, nggak apa-apa, salah juga. Nggak dibawa ini ke kosansi. Yang Wak, apa tujuan hidup yang Wak? Sehat
semuanya sudah benar. Artinya kita semua punya tujuan, ya. Itu punya tujuan. Yang pasti yang benar adalah kebahagiaan dan kesejahteraan juga boleh. Baik itu orang punya agama maupun tidak punya agama, tapi dia tetap hidupnya punya tujuan. Agama manapun pasti mengajarkan demikian sebagian besar kepada praktisinya. Kalau kita ajaran guru agung agama Buddha mempunyai tujuan yang melebihi daripada duniawi, apakah itu? Kita ajaran agama guru agung kita mengajarkan kita melebihi bahagia dan sejahtera, artinya melebihi duniawi. Apakah itu? Ibadah ya. Nibbana, ya, nibbana itu pembebasan. Nibbana itu nggak ada kondisi. Itulah tujuan umat Buddha yang sesungguhnya. Bukan berarti guru Buddha enggak ngajarin yang lain. Ajaran agama Buddha adalah ajaran yang universal. Universal itu apa? Semua makhluk. Semua, ya. Universal itu semua. Jadi termasuk bahagia dan sejahtera juga. Ada 8 tahap yang diajarkan oleh guru Buddha. Bila kita mencapai mengikuti ajaran ini, kita bukan saja bahagia di kehidupan ini, tapi di kehidupan yang akan datang pun hidup kita akan bahagia. Kemajuan spiritual kita pun akan bahagia. Dan kita tumingan lahir di alam bahagia. Bukan kata saya, ini tertuang di dalam sunnah. Untuk itu, Bu, Pak, teman-teman yakin dan percaya Dhamma akan melindungi orang yang melaksanakan. 1. Yang ke-8 itu apa? Mari kita simak satu-satu. Yang pertama, bekerja dan berusaha tekun dan gigih. Bu, Pak, salah satu syarat yang utama kalau kita ingin sukses, kalau kita ingin maju, kita tentunya harus berjuang, berusaha. Kita bangun lebih pagi, ya, kalau yang punya toko, punya tempat jualan, kita harus gigih, sabar, jujur utamanya, rajin, jangan patah semangat. Salah satu bukan syair, mutiara kata di dalam Tiongkok klasik, kata-katanya
kalau kita hidup jangan ngandelin kepada saudara. Jadi nggak ada orang yang ngasih kita duit cuma-cuma. Begitu juga kalau kita itu ketergantungan, nggak ada juga. Orang yang jasmani yang nggak sempurna aja, dia masih bisa melewati perjuangan hidup ini. Enggak jadi pengemis, enggak minta-minta. Dia berusaha berdiri di atas kaki sendiri. Bagaimana kalau yang nggak punya tangan cuma kaki doang? Bagaimana yang punya kaki satu, tangan lengkap? Bagaimana yang punya kaki dua, tangan satu? Bagaimana yang punya umum? Nggak bisa kita komunikasinya bagaimana? Saya pernah naik ojek, bukan ojek itu nyedak, tapi dia bisa melihat. Saya bisa komunikasi sama tukang ojek itu, dan tukang ojek itu juga bilang kira-kira bahasa umumnya ya, Bapak ngerti bahasa saya. Dia bilang begitu. Waktu itu saya tulis, saya juga nggak tahu kalau dia seperti itu ya. Ketahuan-ketahuannya pas saya bayar, nanya, emang kan udah tahu dari juga ya, dari HP. Kemudian saya kan suka iseng, berapa duit? Akhirnya dikirim lagi, saya kasih bayarannya, tapi nggak ada uang pas. Nah di situ waktu kasual, dia bilang ada kembalinya, saya nggak pikir, wah ini orang lagu. Udah, saya bilang, ada nggak kayak jalan? Dia percaya. Biasanya kalau orang kayak begitu, dia jujur, dia percaya sama orang. Dia nggak punya niat curiga, tapi justru kejujurannya dia itu dimanfaatkan orang. Pernah dia tukang pupuk, bawa dagangan pupuk, matanya nggak lihat. Pernah dia? Iya. Tapi dia jalan jualan. Pernah? Pernah ketemu? Coba kalau kebetulan jalan menuju Tokyo pas lama ya. Ya kalau ditutup mungkin bisa ketemu, terserah. Mau dibelanjain atau tak dagangannya ya. Iya. Itu dia, kita bayar nggak tahu. Kita goban cepet, 20.000 tahu. Nah, mana kali ya? Tapi bisa ngomong sebenarnya. Ya, pupuknya kan harganya beda-beda. Ada yang 20.000, ada yang tebal, ya. Tapi dia tahu ini pupuk ini yang pakai duit, dia tahu. Satu lagi, saya cukup rambut. Daripada kata obrolan, tak cukup cerita. Bapak percaya saya profesi jadi tukang cukup aja, kenyang dibohongin orang. Masa sih? Iya. Binatang kejam karena lapar, bisa membunuh. Manusia yang disebut makhluk yang luhur, berakal budi, berhati kejam. Lebih kejam dari binatang, lebih kejam. Cukup, kata dompet ketinggalan. Sudah cukup. Allah ya, jiwa. Itu namanya SNK ya. S-nya sia-sia, kayaknya kayak gitu.
hanya manusia. Ya, STM. Udah goodbye. Yang kedua, dia bayar pakai duit monopoli. Itu penting bagi anak-anak. Itu hadiahnya tukang dukunya menerima aja. Cukup 30.000 bayar pakai duit duit palsu. Ya, namanya lagi sore mau bisa aja ya. Kalau kita lagi siap datang, lagi jibun, lagi tinggal gelap, bisa aja. Ya orang jalan benar-benar bisa kesalahan dulu. Nah, nggak tahu apa yang dia dalam kurang cukup itu waktu itu. Dia masukin itu duitnya lagi, dia balik 70.000. Begitu udahan Pak, saya mau tutup bersih-bersih. Kan saya dapat apa ya, baru tahunan yang saya terima itu monopoli. Dia unjukin luar biasa ya. Orangnya lebih izin notis ya. Nah, kemarin ini saya adiknya kan buka warung di sebelah. Singkat cerita, dia kedatangan temen, ada temen itu di gereja. Ya, ngobrol. Atau bagaimana tuh? Saya lagi pergi. Juk-juk mau kenalan ke sahabat-sahabat. Datang nih ke rumah, masuk ke rumah. Dia ngomong apa tuh? Anak saya sakit. Suruh cari apa tuh? Sama emas. Mas, hadapnya daun apa tuh sama emas? Nanti sama dia didoain. Airnya bisa berubah, dari putih bisa, pokoknya berubah. Ya, kita begitu. Istri saya bilang nggak ada, atau emas. Yang ngomong lagi nih, saya mau bagi-bagi sembako, masih dua lagi. Ibu bisa nggak? Ya, istri saya pikir ini teman adiknya ya, Satya. Ya udah percaya. Dan begitu, cari dua lagi, dia bilang ada. Istri saya bilang ada. Begitu dia belum ngomong habis, saya udah mendeteksi itu orang benar apa enggak? Kira-kira orang benar apa enggak? Benar nggak? Iya, yang apa itu? Udah habis ngomong begitu, dia bilang misi mau kencing nih masuk. Habis kencing dia duduk. Ini cerita diri saya tak pergi. Belangnya dia pakai cerita. Habis ini dia mau petan dulu di rokok. Bini saya habis pakai duit. Dia lupa ngebenahin dompet sama ampau dua. Yang satu, kamu udah tuh, maaf, ada duit Thailand, ada duit Kamboja, ada duit Vietnam, kamu. Yang satu lagi 2.000-an, ada 70.000. Mungkin ini orang memang udah niat kalau benar ya, dia ngambilnya salah. Yang diambil kan 2.000-an, 2.000-an. Ya, kurang lebih ada simpan 70. Udah saya udah dulu. Begitu ditungguin, kamu masuk. Tanya dong ada ya. Ambil kan juga Tun, itu mana? Katanya mau berapa? Di tahu, tadi mau berapa kamu? Ye, lu kenapa kagak itu? Kagak. Tadi itu bilang gereja. Itu gimana? Ngomong enak kecil. Bisa saya kembali kali ya yang lain nih. Maksudnya giginya yang seperti ini kan yang punya lauk itu kan giginya, namanya si lu kenapa dia mau ini? Kan teman saya itu. Kenapa sih ngomong mas itu? Dia ngomong, itu siapa tuh? Nggak kenal. Tadi itu disangka. Gitu. Udah mau 70.000, yang
Tuh. Kemarin si aku juga pernah palingan di rumahnya. Masa handphone dicas bisa langsung kemana? Bingung ya. Ada alamat, ya, alamat kenal, maaf Pak, saya nggak tahu. Kalau dia memiliki handphone, ini foto ini saya nih, saya nggak tahu. Begitu kita lihat foto ininya, kenapa kita bukan? Hati-hati, ya. Oke, lanjut sama ya. Nah, kayak begitu. Jadi kita juga kerja juga harus hati-hati sama bos, jangan sampai salah. Kalau orang pintar, banyak orang pinterin. Ya, kalau zaman dulu orangnya jujur, lumpuh-lumpuh, katanya aman, nyari duit gampang. Sekarang banyak orang itu cari duit susah. Kayak tadi saya mau kemari, ada tambah berhenti, kan kita lagi mengulang kok, tambah berhenti naik motor. Saya tahu itu perempuan, dia pakai. Pak, bapak mau kemana? Saya bilang mau jalan. Aduh, saya beli. Aku punya duit, udah 3 itu aja. Kita makan apa? Hati saya percaya dia orang sampai betul-betul. Orang saking susahnya cari duit ya. Semoga dia orang benar. Kalau dia orang benar, apa yang diharapkan dari saya? Iya. Itu kadang-kadang dia tanya, Bapak mau kemana? Bilang saya mau pesta itu. Yuk sekali aja. Duitnya nggak ada. Ini juga saya mau diputar. Iya. Jadi kita mesti bijak. Jangan jadi orang baik yang bodoh. Ya, jangan. Kita jadi orang baik nih, tapi bodoh jangan. Kalau yang begitu kita lawannya dengan apa? Dengan kebijaksanaan. Nah, apa? Kita musyawarah daripada kita bohongin lagi dia. Jadi yang utama kita harus bekerja, usaha betul. Syaratnya kita berhasil, kita tentu harus punya semangat, jangan patah semangat, apalagi putus asa. Nggak ada tuh, ujuk-ujuk dia kadang-kadang orang dari Jawa aja pengen ada duit kerja sampai ke luar negeri ke Singapura, ke Arab Saudi, cari apa? Henteng uang UUD hidupnya harapan tidak harapan yang dia bayangin enak berhasil pulang bawa duit itu begitu di sono dapat majikannya lalu baik lalu malah panjang lalu nggak kejam belum lama kita dengar ada asisten rumah tangga disiksa orangnya takut sampai rumahnya rusak kayak begitu. Gimana? Kalau begitu bagaimana urusannya? Untuk masih bisa pulang hidup. Yang di kampung kan hijau kuning makanya mantap. Saudara cici atau adik pulang bawa duit atau Australia kan hukum di Indo seperti apa? Itu bisa diikuti, bisa diputar. Apa tahu kan? Nah, kalau udah kayak begitu mau nyalain siapa? Mau minta gaji kan mana? Ya orang ada duit bisa diduitin, bisa diduitin. Betul ibu bapak. Nah, kita mau tanya gimana keadilan? Nah, kita mesti bertanya. Ini satu kelas yang kecil. Gimana perjalanan yang mainannya bukannya JT lagi triliun sekali menggesek habis tuh satu ATM bisa nanti bisa begitu bisa hanya cari orang yang
dengan baik. Usaha kalian jadi karyawan, nggak usah disuruh lagi lah, kita punya inisiatif sendiri ya, supaya bosnya kita, mereka kita naik. Kalau yang dagang kita mesti bisa mengolah modal. Sekarang kadang-kadang gede modal, semuanya tipis pada jualan. Itu pun banyak yang untuk toko maksudnya nggak bisa membawa bisa. Ya apa sih yang tadi ngajakin ya orang ya, yang mudah-mudahan dengan pergantian menteri keuangan yang saat ini akan lebih baik. Ya, kita berharap kita nggak bisa apa-apa. Siapapun yang jadi presiden kita dapat apa? Dapat toko, dapat mobil, sepeda, motor. Dulu Pak Jokowi sepeda. Kalau salah. Waktu belum naik banyak olahraganya, sekarang udah naik. Janji-janji pasti tinggal kalau benar disalahin, udah gak jadi presiden dia udah. Yang kedua, menjaga dan melindungi ayah kita. Kita sudah berjuang ya dari muda sampai sekarang. Bangun pagi, pulang malam, kerja. Itu pulang dibanting-banting. 4 tahun pulang gede, pulang kecil. Ngomong-ngomong ya. Tapi berjuang masih. Itu cukup untuk masih. Cukup kan? Kalau sudah semakin sok-sok itu kok. Dari muda sampai tua kerja, banting pulang, maki-maki. Dapatnya apa? Hasilnya apa? Dari sini ke Bogor itu belum tahu Bogor kayak apa. Jangan ngomong Bandung mereka bilang. Kota Bogor belum pernah nginjak. Ngapain aja? Ini usia waktu dibuang begitu aja. Ada nggak yang begitu? Ada. Ada duit ada. Ada duit, yang ada duit di waktu nggak ada. Yang nggak ada waktu, duit yang nggak ada. Ini ada, kita orangnya ada. Kota Bogor ini kan tahu, apalagi Bandung. Bogor ini udah 81, nggak punya anak. Orangnya nggak merit. Gelarnya 2, SKMM. Dia joinan pabrik cerita dia nih. Kalau dia yang pabrik rumahnya siapa? Makanya. Yang jadi pertanyaan, kalau dia ngomong, Sabe sama Anika, siapa yang memiliki tempat? Nggak punya ahli waris. Itu keponakan yang bakal. Kalau kita udah capek-capek, ngumpulin harta, materi,
gampangnya duit kali ya. Orang seperti itu. Bisa disita negara, kekayaan kita. Nggak bayar pajak, korupsi, kena musibah, kebakaran, gempa bumi. Jarak kayak mana jarak? Kita bisa prediksi. Jadi manusia jangan sombong. Ya. Di alam dunia ini nggak ada berkah. Hitungan ketik habis. Yang sering gosip, artinya nggak benar, sering bohongin orang, iri, sering kritik, mungkin kehidupan dia bisa lolos, bisa juga, bisa keluar, bisa meninggal. Ekonomi nggak dihantam, mendingan mana dia yang ekonomi apa penyakit? Kalau ekonomi Ekonomi kamu. ada sehat, tapi mata pencaharian habis. Jadi harus sendiri. Ini mana? Sana masih jitbok udah. Bisa begitu, jangan dikira pula. Kita bilangin lagi, jangan sombong. Kita lagi naik tahun jangan sombong. Waktu itu bisa dapat punya. Itu menit, bukannya hari lagi, menit habis semuanya. Kalau badan sehat, ekonominya kawan masih kita bisa hidup ya. Tapi kalau badan udah sakit, ya kebanyakan kita bisa nikmati bisa. Bisa terjadi itu, bukannya nggak bisa terjadi ya. Makanya kekayaan ini harus dijaga ya. Mungkin juga kalau kita udah tua, jangan punya apa-apa. Kita masih hidup, kita udah jadi manusia, bakalan jadi kaya kita sama anak cucu. Itu terjadinya di luar negeri, kepala negara. Makanya sekarang di negeri itu dibikin undang-undang. Sebelum orang tuanya meninggal, nggak boleh hidup manusia. Ini cewek vaksinasi berisik. Orang tuanya bakalan dibuang. Jadi hati-hati. Begitu dapat ahli waris yang benar aja, ya. Kita yang ngumpulin dari budaya tua, darah, air mata, tenaga, harga diri, jadi satu. Bayarnya anak yang habisin berapa? Habisin sama dia minum, dia main perempuan, kalau dia judi, pokoknya jalan yang habisin cepet. Banyak. Nah, nanti ya. Terus yang ketiga, menjalin persahabatan. Teman banyak. Asal teman aja. Siapa juga bisa jadi teman. Kalau kita banyak, iya. Tapi kalau yang teman benar-benar teman sejati, yang mau temenin kita susah senang, bisa pegang rahasia kita, bisa dipercaya, jujur, menyemangati pada saat kita itu baru teman. Nggak ada, Mak. Ya, how found you? Ada nggak? Ada. Ada. Bandingannya. Ya, Satu dua satu. Ya, bisa dikaji sendiri ya. Pasti ada. Saya teman nggak banyak, ada beberapa orang. Tapi apa? Ada teman SD, masih ada. Masih suka reunian, kumpul 2 bulan sekali atau sebulan sekali. Ya kumpul kita pasti dong di antara 4-5 orang, satu mah ada aja yang jadi bos. Makanya yang hebat semuanya.
Belum SD saya pendidikan 2 tahun, 3 tahun, ada yang 4 tahun. Udah nenek-nenek semua, kan bilangnya bidadari dan layangan. Jadi kalau dari 2 tahun berarti 9, 5 ya. Iya, kalau kamu punya lain ya, betul ya, gua bidadari dan layangan. Tapi yang berpegawai itu, waktu bertahan banget ya waktu. Oke, yang melihat saya tahu. Yang Tadi dia mau mana maksudnya? Guru, yang begini nunjukin gua. Yang begitu adanya, memang dari pabrik yang begitu, memang dari bentuk. Ya, iya, nah, itu benar sejati. Jangan bilang banyak, dulu saya banyak betapa. Moyung, tahu moyung? Moyung tahu? Nggak ada guna. Iya. Ada istilah begini, anak bini nggak ngomong, temen ngomong. Ada yang begitu? Ada. Ya. Jadi teman itu harus kita pilih mana yang sekedar teman aja. Kalau teman yang benar-benar teman sejati ya, dia akan mendampingi kita pada saat kita sedih, pada saat kita senang, akan pengalaman yang berpisahnya kita mau yang berpisah kita kayak begitu teman ya. Yang keempat, keseimbangan di dalam rumah tangga. Teman-teman sekalian, jangan kita pakai istilah lebih besar pasak daripada diam. Apa artinya? Ya. Jadi pengeluaran lebih gede dari pemasukan. Pokoknya gaji kita goceng. Goceng. Kita jajannya tebal, habisan tebal. Ngomongnya kemana? Oh enggak. Oh enggak Jaya. Ya. Nggak ada yang ngomongin. Itu cepet susah. Jangan seperti itu. Kita hidup seimbang. Jangan pelit, jangan juga terlalu boros. Misalnya 4 bagian. Yang dua bagian buat usaha. Buat usaha, kerja, sama kerja. Terus yang 1 bagian lagi buat apa? Buat tabungan. Mana tahu anak kita tiba-tiba disuruh beli buku sekolah, dadakan, ya kan? Sedangkan anggaran mingguan udah tertentu, budgetnya segini, tiba-tiba ada biaya tak terduga kemana? Nyarinya, omongan ini. Kalau ada yang dipinjemin, itu pun kalau kita percaya, pinjam kan mesti kurangi, udah waktunya. Kalau nggak kurangin, siapa yang mau kasih pinjaman? Banyak teman gara-gara pinjam duit jadi musuh. Banyak saudara baik-baik gara-gara duit jadi musuh. Ya, padahal kecil. Sifatnya duniawi masih bisa kita cari. Kenapa gara-gara duit segitu bisa jadi musuh? Musuh pasti, artinya banyak-banyak. Bukan cerita bohong, banyak. Makanya janji hati-hati. Kalau kita enggak pulang itu bahasa Jerman. Kalau kita belum pas, acak-acak dapat gambaran tidak duit buat bayar duit itu, jangan kita bayar asal mudah. Nanti kita akan dipercaya duit nggak berapa ya. Kedepannya kita udah bilang percaya duit udah 20 juta umpamanya, 20 juta gede. Kalau udah 20 apa lucu ya, jangan orang kalau
yakin itu hasil dari kita. Yang kedua ini bakal bilang, nah yang dua bagian lagi berbuat bahwa pekerjaan. Ingat, kita kalau mau selamat dalam rumah tangga ini yang penting, jangan ubah pakai. Besok gimana lagi? Ini hari ada habis-habisin. Biasa makan dengan tempe, sama oncom, sama ikan asin, ya udah kita ikutin aja yang lama begitu, jangan pegang duit. Yang udah lampunya dah lirik ke Kaupen, lirik ke pizza, lirik ke bensinkan, lampu, kalau modern kayak kita ikutin yang lama kayak begitu. Boleh kan begitu boleh sekali-sekali. Orang-orang bisa setiap minggu itu sebulan sekali dah, ya. Jangan sampai enggak. Sekarang kan brand kita ya, brand chicken lah. Banyak sekarang. Kalau yang asli berapa tuh? Sekarang yang 9.000 makan brand chicken sama dengan hotel, belum ada yang bisa nyeluh. Ya, itu itu buat hotelnya buka usaha gitu. Orang nggak bisa ikutin masakan kayak dia ya. Ya kayak bang empat. Yang kelima kita harus memiliki keyakinan atau sadar SAD-nya 2 hak keyakinan. Fondasi umat Buddha adalah Buddha Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai keterangan sempurna. Aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Namo. Dhamma telah sempurna dibawakan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Pedoman menuntun kita menuju jalan yang lurus. Sangga siswa Sang Bhagawa telah berpindah waktu dan tempat. Sangga komoditas alias sangga. Para biku membimbing kita menuntun jalan yang benar, memberikan pengertian bahwa Dhamma indah pada awal, indah pada pertengahan, indah pada akhir. Kita sudah mempunyai fondasi keyakinan Buddha dan Sangha. Seumur hidup aku berlindung kepada diri aku. Nih, aku wisuda saya. Jadi kita tidak akan tergoyahkan dengan keyakinan lain sampai mau menyebut kita. Aku berlindung kepada diri aku. Tepuk tangan dulu supaya jangan. Di sini ada yang belum diwisuda? Ada. Kalau banyak dikumpulin nanti artinya bisa. Oh, udah belum diskusi? Wisuda misalkan. Diskusi khusus dasar agama Buddha. Saya ini udah ya. Oh, udah. Yang mau belum? Oh, udah. Kalau saya lama. Iya,
mempunyai hubungan antara suami istri yang damai, tidak melakukan asusila. Kita tidak bergosip, memfitnah, melakukan berucap kata-kata kasar, bohong, yang dapat menyakitkan lawan kita. Dan yang terakhir, mempunyai kesadaran yang utuh. Yang ketujuh, kita menjadi orang yang dermawan. Dermawan di sini kita bisa langsung spontan membantu orang yang membutuhkan tanpa diminta. Perbuatan baik manapun tidak akan semulia perbuatan ini. Kita berdana kepada orang yang membutuhkan, kita tidak mengharap kembali. Dan nama kita juga sebagai bentuk melatih kepemilikan. Pada waktunya kita pun akan meninggalkan dunia ini. Apa yang kita bisa bawa? Materi, anak kita yang lucu dan kita sayangi, suami kita yang ganteng kayak Angelo, kayak Anita Raja, istri kita yang cantik kayak Lady Day. Apa yang bisa kita bawa, yang kita akan membawa ke hidup kita, yang kita membawa kita nggak bisa bawa, yang kita akan membawa di hidup kita. Hati-hati, kita nggak bisa bawa itu semua. Coba lihat Green Heaven, Cabang Agung, Ukrida, itu yang meninggal di bawah 50. 39, 30, 27. Kemarin saya ditanya, sejarah pelayanan awal mengalah umur apa yang paling sering? 101. Saya pernah ketemu. Itu Ama, perempuan orang Medan. Tepat COVID umurnya 101. Ya, meninggalnya damai sekali kayak orang itu. Katanya pembantunya Ama ini orangnya baik sekali. Jangan sekali ngomel sama orang yang pagi sering ngomong. Ya, anaknya juga bagus-bagus ya, ada berhasil. Jadi dia untuk berbuat baik dia mendukung. Nah, suasananya mendukung untuk melakukan kebaikan. Kira-kira kalau yang begini terlahir di mana? Terlahir di mana? Dewa itu pasti. Dewa udah gak bertanda artinya yang betul-betul dia tuh ternyata dari alam surga. Tergantung kalau bisa ada orang kalau indigo ada bisa lihat ya mau ya kalau ada meninggal di sebuah kereta ada indigo melihat ya. Kalau kita kan biasa lihat. ya, cuman sebenarnya kan banyak. 1/3 kalau bisa terus bisa yang tergantung tingkat kebaikannya itu. Satu hari di alam dewa, 50 tahun di alam manusia. Surga apa? Batu Mangajika. Enak kan alam surga? Enak. Tapi surga, alam dewa bisa hilang? Bisa. Alam dewa masih ada nanti pasti. Dewa mau jadi manusia. Manusia mau jadi dewa. Balik. Kenapa? Bosan kali mau, bosan. Mungkin dia Sama. yang berbuat baik kan memang nggak ada bisa berbuat baik. No, aja dia jadi kamu baiknya. Jadi dia harus bukan yang berbuat baik nggak bisa sama. Jadi kayak di manusia. Manusia yang dari kesang Buddha itu paling. Yang lain. Kenapa?
Dewa mau jadi manusia, manusia mau jadi dewa. Karena dia udah ini apa? Pengen jadi manusia, pengen paraminya, pengen dilengkapi. Kalau jadi manusia kan dia bisa dipergunakan. Kalau dia ada ya disingkat-singkat. Ciri-ciri dewa akan meninggal gimana? Kayaknya udah lama kalau dewa. Dia sering dikasih tahu. Ayo, ciri-cirinya. Sedangnya hidup ya mau. Baju, cahaya hilang, wanginya nggak ada, sinarnya juga udah hilang. Tergantung amal kebaikan dia kembaliannya di mana. Apa dia naik atau turun. Tapi kalau dia udah terlahir di alam dewa, minimal dia di alam manusia. Turun. Tahu di Afrika, ya, tahu di Israel, tahu di mana dia. Tahu. Ya, karena di alam dewa semuanya udah semuanya mau makan tinggal bayangin aja. Mau makan belum hari, nggak ada. Mau sama sekali. Jadi udah semuanya. Terus apalagi kita nggak bisa menyempurnakan parami itu. Parami dia nggak punya. Cuma di alam manusia dia bisa. Makanya ada yang waktu dia kalau dia pinjam badan, ada sifat itu. Tapi dia nolong sifatnya. Ya seperti itu. Ya, dulu tingkat kemanjurannya tergantung dia matre nggak. Kalau dia nolongin orang matre, nggak lama. Maksudnya pesan tarik. Tapi kalau dia nggak pesan tarik, suka rela. Tergantung mau kasih dia berapa. Nggak mau kasih juga berapa. Itu bisa lama. Karena kalau makhluk halus, kalau alam-alam begitu, kita nggak usah ngomong. Ini kayak campur nih, di jeruk sebelum kita bawa orangnya 50 orang. Permintaannya begitu. Anak saya sudah lulus sekolah, anak saya sudah dapat jodoh, saya dagang biar gratis, laki saya mau ke luar negeri biar selamat. Panjang nggak? Nggak usah dikatakan begitu. Kita payah-payah aja sama Pak Hasimbe. Pak Hasimbe udah tahu lah kita. Apa ya? Itu makanya mau jadi dewa dia mau Iya. manusia karena dia pusing mau. Iya. Dia mau minta permohonan juga gitu mau. Permohonan dari manusianya kebanyakan. Ya, begitu ya. Jadi kalau orang dermawan, dia membeli apa membeli itu jasanya luar biasa. Suka menolong, pokoknya nggak usah dipinta lah, dia udah langsung tahu. Macam-macam yang disebut donatur ini macam-macam. Ada yang pengen tersebut, namanya pengen kita dia mau tahu. Yang kayak begitu dapat nilai nggak? Dapat. Bukan karena bukan nilainya yang begitu atau 100 jadi kurang. Ada orang yang bertanya tapi dia nggak mau, nggak boleh ketahui
Iya. Kemarin ada beberapa orang bilang mau ke segala macam nggak jadi, mungkin karena jodohnya ya Pak ya. Ini yang saya pakai 10 juta. Paling murah ya Allah. Teman saya pakai 40 juta harganya. Jadi sebenarnya di Takiau ini yang paling murah. Saya nggak beli kan, makanya kalau naik aja gini saya lepas, takut jatuh. Aduh, nggak bercanda lu. Kita nggak, kalau sampai hilang kemana lagi yang mau beliin? Makanya kemarin kan ngomong kalau pulang kan dilepas, terus kalau kelewat di naik apa gimana? Kalau apa udah nyampe, ngomong di mana tuh mau? Nggak tahu. Ya, sepinya udah sepi banget tuh. Masih bisa kedengeran dong kan? Oh, kedengeran. Belum sepi Kalau banget. tes aja. Teman-teman, yakin perbuatan baik kita tuh nggak ketukar. Apa ya? Sekarang kita tanam ya, pada waktunya akan berbuah. Yakin? Bukan siapa-siapa, bukan pasangan kita, bukan anak kita yang nolong. Itu perbuatan itu yang nolongin kita nanti. Maunya sih kita aman, selamat, kemana-mana ya. Kayaknya sih kayak begitu. Tapi yakin bisa itu selamanya. Nggak bisa. Makanya jangan bosan berbuat baik. Yang terakhir, bijaksana. Kebijaksanaan. Bijaksana di sini, yang tadi saya bilang, jangan jadi orang yang baik tapi bodoh. Kita tiap kali ngomong orang ditipu. Jadilah orang baik yang bijaksana. Kita tahu nih, teman kita minta duit. Awalnya mungkin benar ya. Gue di rumah nggak masak, anak masakan gue belum bayar, anak gue sakit, mau nyusu, Coba ada kambing sebelah tuh dia kan. pinjam. Dia mau bilang kita mau, ya udah kita bilang kita kasih aja dong. Gua nggak pinjemin, gua nggak. Dapat 2 bulan atau 3 bulan dia balik lagi. Dia begitu lagi. Dia mau musyawarah, dia mau buka, kalau kita ada, kalau saya dia kasih lagi. Kasih lagi. Terserah. Kita pikirannya positif, pasti hasilnya positif. Itu duit dia mau bawa main, dia mau bawa minum, dia mau bawa apa, urusan dia. Ini kita ikhlas ini. Iya. 2 kali, 3 kali nih, ketiga kali nih. Sebelum dia datang, kita udah dapat info nih. Ya makanya malas. Pengen makan enak, pengen duit banyak, kayak bilang mau. Ada nggak begitu? Ada. Modal apa? Ya, di sini kan banyak yang bisa bikin apa? Taruh susu supaya mulut kita, omongan kita dipercaya. Hati-hati. Dia ngomong apa aja kita iyain. Apalagi kita dijawab. Hati-hati. Ada nggak yang begitu? Ada. Pokoknya dia waktu gede. Matikan ntar dia. Udah berjalan. Sekarang masih sehat, masih muda, belum bisa membuat sampai di mana. Seorang banyak yang belum bisa nikmatin. Tapi ganjarannya, konsekuensi dari perbuatan itu, ampun-ampun. Iya. Kalau di bawahnya api, kata berhenti-henti itu api nyala terus, digoreng sampai minyak panas. Yang tergoreng kosong. Belum teriak-teriak, ampun, ampun. Ada yang gitu. Terus itu, yang kedua, sampai kering. Jadi api hidupin lagi. Kalau hukumannya belum selesai, masa hukumannya belum sampai waktu, masih kayak begitu. Aku gak perlu tahu yang begitu takut. Dia ada ciri-cirinya nggak kalau anak pasang susu gitu? Makanya jadi orang bijaksana.
Kalau lihat Dia rusak. kalau lihat dari makanan, percaya kita Apa yang lain? Itu nanya apa? yang saya tahu nih ya 3 level. Satu, dia nggak boleh makan buah tertentu. Ada 1 buah yang dia makan. Yang kedua, dia nggak boleh lewat jemuran. Yang ketiga, dia nggak boleh makan sate. Ya. Mau punya itu saya terus. Nggak punya ya. Ya, suka banyak tuh yang bisa kita dapat ya. Ganjarannya yang benar. Orang mau dulu katanya susah, udah ilmu apa-apa, ya. Kalau di sini yang lagi, besok itu. Satu lagi Pancasila, sama juga kayak begitu. Asal dia kena tanah itu lagi. Tak kemampuan itu juga dipisahin. Badannya gimana? Kalau capek nyambung lagi. Kayak film itu, apa namanya? Malampir ya, pernah nonton? Itu benar ilmunya ada tuh. Sampai sekarang masih ada orang dulu kalau matinya susah gitu ya. Badannya udah habis, udah tinggal kulit sama tulangnya. Tapi masih ada rapat, makan pasti dia ada apa? Ada itu nggak umum, maksudnya nggak wajar. Cuman bumbunya masih ada kan? Kalau bumbunya nggak ada, termasuk perkeluarnya masih ada kan? Nggak ada juga susah. Di atas dia ilmunya yang susah, nyambung. Jadi kalau dia mau 5 kali lah bisa. 5 sama yang kan yang bisa ulangi. Enggak perempuan nggak laki-laki. Kita mana tahu mau kita mau untuk kita ya maaf ini cerita pengetahuan ya. Makanya ingat sakit 2 kali.